Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Bank Syariah. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ramadan Prawira Dwitama, yang kedua ada Farid Rahmat Sulistyo, yang ketiga ada Arya Ahsanuddin. Di bawah ini ada tabel yang menjelaskan tentang pada tahun 2022 tumbuh 13,09% dari 836,18 miliar rupiah menjadi 945,63 miliar rupiah dibandingkan tahun 2021. Pinjaman yang diberikan LKM konvensional mencapai 696,92 miliar rupiah. Porsinya mencapai 76,14% dari total aset. Sedangkan pembiayaan yang diberikan LKM Syariah sebesar 248,71 miliar rupiah. Jumlah dana pihak ketiga yang dikumpulkan LKM pada tahun 2022 meningkat 18,10% menjadi 548,17 miliar rupiah. Pada LKM konvensional, dana pihak ketiga mencapai 475,70 miliar rupiah menjadi 66,40% dalam bentuk tabungan, sedangkan sisanya berbentuk deposito. Pada LKM Syariah, dana pihak. Sejarah Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama yang melarang riba atau bunga, gharar, ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Gambaran singkat sejarah perkembangan Bank Syariah. 1. Awal mula gagasan Bank Syariah. Gagasan bank yang sesuai dengan prinsip Islam muncul sebagai respons terhadap sistem perbankan konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, khususnya dalam hal bunga atau riba. Wacana ini mulai berkembang sejak awal abad ke-20 bersamaan dengan kebangkitan pemikiran ekonomi Islam di negara-negara Muslim. Yang kedua, Bank Syariah pertama di dunia. Bank Syariah pertama secara resmi berdiri pada tahun 1963 di Mesir, yaitu Midgam Savings Bank yang dipelopori oleh Ahmad El-Najjar. Bank ini beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan menjadi model bagi bank-bank syariah berikutnya. Namun, proyek ini tidak bertahan lama karena tekanan politik. Bank Syariah memiliki produk yang mirip dengan bank konvensional, tetapi dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama bebas dari riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya, ada jenis-jenis produk bank syariah. 1. Produk penghimpunan dana. Giro. Contohnya, titipan uang bisa diambil kapan saja. Bank boleh menggunakan dana titipan, tetapi harus menjamin pengembaliannya. Tidak ada bunga, tapi bank bisa memberi bonus sukarela. Selanjutnya, tabungan. Contohnya, bisa menggunakan akad wadiyah atau mudharah. Pada akad mudharah, nasabah sebagai pemilik dana, bank sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai nisbah atau proporsi yang disepakati. Selanjutnya, deposito syariah. Contohnya, simpanan berjangka dengan akad mudharah. Nasabah tidak menerima bunga, tetapi mendapatkan hasil berdasarkan keuntungan usaha bank. Yang kedua, produk penyaluran dana. A. Murabahah atau jual beli. Contohnya, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjual kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Nasabah mencicil harga jual. Selanjutnya, ijarah atau sewa. Bank menyewakan barang kepada nasabah, cocok untuk pembiayaan kendaraan, mesin, atau properti. Selanjutnya, ijarah muntahiyah bitamalik atau sewa beli. Contohnya seperti ijarah, tetapi pada akhir masa sewa barang menjadi milik nasabah. Selanjutnya, musyarakah atau kemitraan modal. Contohnya, bank dan nasabah bersama-sama menyediakan modal untuk usaha.
Selanjutnya mudharabah atau bagi hasil. Contohnya nasabah menyediakan modal, bank menjalankan usaha. Selanjutnya salam dan istihana atau pembiayaan pesanan. Contohnya cocok untuk sektor pertanian dan manufaktur. Selanjutnya produk jasa lainnya. Contohnya feed based service. A. Wakalah atau perwakilan. Contohnya bank bertindak sebagai wakil nasabah untuk mengurus transaksi seperti pembayaran, pengiriman, atau pembelian. Selanjutnya kafalah atau pinjaman. Bank meminjamkan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga seperti dalam L atau C atau garansi bank. Selanjutnya hawalah atau alih utang. Contohnya pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain. Selanjutnya ran atau gadai. Contohnya nasabah menjaminkan barang untuk memperoleh pembiayaan. Misalnya gadai emas syariah. Dalam bank syariah, akad adalah landasan utama dalam setiap transaksi. Akad adalah perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh para pihak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Setiap produk bank syariah menggunakan akad tertentu, tergantung pada jenis dan tujuan transaksinya. Jenis-jenis akad yang umumnya digunakan dalam bank syariah dikelompokkan berdasarkan jenis aktivitasnya. Yang ke-1, akad penghimpunan dana atau funding. A. Wadiah atau titipan, nasabah menitipkan uang ke bank. Yang B. Mudharabah atau bagi hasil, nasabah sebagai pemilik dana atau sahibul mal, bank sebagai pengelola atau mudharib. Yang kedua, akad penyaluran dana atau financing. Yang A. Murabah atau jual beli dengan margin keuntungan. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan. Yang B. Musyarakah atau kemitraan modal. Bank dan nasabah menyatukan modal untuk menjalankan usaha bersama. Yang C. Mudharabah atau bagi hasil. Bank sebagai pemodal, nasabah sebagai pengelola usaha. Yang D. Ijarah atau sewa. Bank menyewakan aset atau barang kepada nasabah. Yang E. Ijarah, mutahiyah, bitamlik atau sewa beli. Sewa disertai janji kepemilikan di akhir masa sewa, misalnya dengan hibah atau jual beli. Yang F. Salam, akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, barang diserahkan kemudian. Yang G. Istighna, yaitu akad pemesanan barang atau proyek manufaktur dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Yang ketiga, akad jasa dan pinjaman atau fee based service. Yang A. Wakalah atau perwakilan. Nasabah mewakilkan bank untuk melakukan suatu tindakan, misalnya pembayaran atau pembelian. Yang B. Kafalah atau pinjaman. Bank menjamin kewajiban pihak ketiga kepada nasabah atau sebaliknya. Yang C. Hawalah atau alih utang. Pengalihan kewajiban utang dan satu pihak ke pihak yang lain. Yang D. Rahan atau gadai. Nasabah menjaminkan aset, misalnya emas, untuk mendapatkan pembiayaan. Prinsip umum akad syariah, yaitu transparansi atau kejelasan hak dan kewajiban, yaitu memiliki contoh saling ridho antara para pihak. Yang kedua, bebas dari riba atau gharar dan maisir, dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yakni bebas dari riba, gharar, dan maisir. Bank ini pertama kali berdiri di Mesir pada tahun 1963 sebagai solusi atas sistem perbankan konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Produk-produk syariah terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu penghimpunan dana seperti giro, tabungan, dan deposito berbasis akad wadiah dan mudharabah. Yang kedua, penyaluran dana seperti murabahah, ijarah, musyarakah, dan mudharabah.
Yang ketiga, jasa keuangan seperti wakalah, kafalah, wakalah, hawalah, dan rahan. Setiap transaksi menggunakan akad yang sesuai syariah dengan prinsip utama, yaitu kejelasan hak dan kewajiban, kerelaan kedua belah pihak, serta bebas dari unsur penipuan dan ketidakadilan. Dengan prinsip-prinsip tersebut, bank syariah hadir sebagai sistem keuangan yang etis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.